Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji berita syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat kudrat iradatnya kita semua bisa berkumpul di kelas teknik komputer dan jaringan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat berserta salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin, atba'ut tabiat, sampai kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya Allah. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil workshop dari kelompok kami dengan judul Perancangan Desa Digital. Nah, pada presentasi website Desa Digital di era transformasi teknologi saat ini, desa memiliki peluang besar untuk berkembang melalui teknologi informasi. Nah, dengan website Desa Digital ini menjadi solusi untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat transparansi serta menyediakan akses layanan yang cepat dan mudah bagi seluruh masyarakat. Dalam inovasi ini, desa tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga membangun sistem yang efisien, terstruktur, dan ramah bagi warganya. Dalam paparan ini kita akan melihat bagaimana penerapan website itu menjadi fondasi penting untuk akselerasi membangun desa yang modern dan berjaya saing. Baik, sebelum lanjut ke presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Disa Daud. Perkenalkan nama saya Kurnia Sidik. Perkenalkan nama saya Abdul Rafiu. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari workshop kelompok kami. Latar belakang. Website untuk desa merupakan representasi pemerintah desa di dunia digital, khususnya internet. Seperti yang diketahui bahwa di zaman serba digital seperti ini, teknologi internet perlu dimanfaatkan sebaik mungkin. Tersedianya website untuk desa dapat mendorong masyarakat desa untuk terus berinovasi dalam berbagai bidang, sehingga nantinya akan berdampak baik dari sisi ekonomi ataupun dari sisi pemberdayaan masyarakat. Tujuan pembuatan website Desa Digital. Nah, di sini ada tujuan pembuatan website digital. Yang pertama, meningkatkan transparansi pemerintahan desa. Masyarakat dapat melihat informasi anggaran, dana desa, laporan kegiatan, dan keputusan pemerintahan. Mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran karena semua data terbuka. Selanjutnya yang kedua, mempermudah akses informasi bagi warga. Semua dokumen desa dapat disimpan secara digital. Dari data penduduk, memudahkan pencarian dan pengelolaan data jangka panjang. Selanjutnya, arsip digital. Semua dokumen desa dapat disimpan secara digital. Dari mulai peraturan desa, data penduduk, memudahkan pencarian dan pengelolaan data jangka panjang. Setelah itu, memperkuat identitas dan branding desa. Website membuat desa memiliki citra modern dan transparan. Branding desa yang kuat akan membantu pengembangan ekonomi dan wisata. Nah, jadi tujuan membuat website ini adalah untuk memudahkan, untuk meningkatkan layanan pemerintahan. Nah, jadi pemerintah
bisa mudah untuk mengakses informasi kepada masyarakat, dan masyarakat juga dengan mudah untuk mengakses informasi dari pemerintah. Nah, apa itu web? Web atau yang lebih dikenal dengan World Wide Web atau WWW adalah sistem informasi global yang memungkinkan dokumen dan sumber daya lainnya seperti gambar, video, dan aplikasi saling berhubung melalui tautan hyperlink dan diakses melalui internet. Nah, istilah web mencakup berbagai kata seperti web itu sendiri, kumpulan halaman yang terhubung di internet, website, alamat yang berisi informasi, dan World Wide Web yang merupakan sistem global informasi. Ada juga istilah teknis seperti HTML, bahasa dasar website, CSS, dan browser. Nah, web digunakan saja. Web bisa digunakan untuk mencari informasi seperti berita, artikel, tutorial. Selanjutnya mengakses layanan seperti bank online, marketplace, pendaftaran, dan yang lainnya. Selanjutnya media sosial seperti Instagram dan TikTok. Selanjutnya untuk pendidikan seperti e-learning. Dan yang terakhir ada hiburan seperti YouTube atau game online. Contoh web google.com, youtube.com, dan yang lainnya. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah sistem notasi berupa kumpulan aturan, sintaksis, dan instruksi untuk memberikan perintah kepada komputer. Dengan bahasa ini, manusia dapat menciptakan perangkat lunak, aplikasi, atau website dengan cara menulis kode yang akan dieksekusi oleh mesin. Terdapat banyak jenis bahasa pemrograman seperti Python, Java, dan JavaScript yang masing-masing memiliki tujuan dan keunggulannya sendiri, mulai dari pengembangan web, aplikasi seluler, hingga analisis data. Ini contoh bahasa pemrograman, ada Lua, JavaScript, PHP, CSS, dan yang lainnya. Selanjutnya, apa itu bahasa framework? Framework adalah sebuah kerangka kerja yang menyediakan struktur, alat, dan aturan standar untuk memudahkan pengembang dalam membangun aplikasi atau sistem dengan lebih cepat dan terstruktur. Next. Nah, apa yang dimaksud dengan website desa digital? Website desa digital adalah situs web resmi milik sebuah desa yang dibuat untuk mendukung pengelolaan pemerintahan desa, pelayanan kepada masyarakat, serta publikasi informasi dengan memanfaatkan teknologi digital. Website desa digital adalah transformasi desa ke arah modern dengan menyediakan layanan pemerintahan dan informasi secara online, sehingga desa lebih maju, terbuka, dan mudah diakses oleh warganya. Apa itu Laravel 12? Laravel 12 adalah versi terbaru dari framework Laravel, yaitu kerangka kerja PHP yang digunakan untuk membangun aplikasi web. Versi ini melanjutkan pengembangan dari Laravel sebelumnya dengan membawa peningkatan pada performa, keamanan, serta kemudahan pengembangan. Laravel 12 tetap mempertahankan gaya penulisan yang elegan dan sederhana, tetapi memberikan pengalaman yang lebih modern melalui pembaruan fitur, penyempurnaan alur kerja, dan peningkatan pada ekosistemnya seperti sistem autentikasi, pengelolaan tampilan, serta dukungan tool pendukung lainnya. Selanjutnya ada Vue.js. Apa itu Vue.js? Vue.js adalah framework JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna
dan aplikasi web interaktif. Dengan Vue kita bisa menggunakan sedikit demi sedikit atau membangun aplikasi besar sekaligus. Vue.js adalah framework JavaScript modern yang memudahkan pembuatan tampilan web yang dinamis, mudah, dan terstruktur. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan website Desa Digital. Untuk kelebihan, yang pertama, memudahkan akses informasi. Jadi warga dapat dengan mudah mengetahui pengumuman, agenda desa, berita, dan informasi penting tanpa harus datang ke kantor desa. Yang kedua, transparansi pemerintahan. Seperti laporan keuangan, penggunaan dana desa, dan program kerja dapat dipublikasikan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang ketiga, pelayanan publik lebih cepat. Nah, layanan administrasi seperti surat pengantar, surat domisili, dan permohonan lainnya bisa dilakukan secara online, menghemat waktu dan tenaga. Nomor 4, memperkuat identitas desa. Desa memiliki citra modern, inovatif, dan terbuka dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan. Yang kelima, arsip data lebih rapi. Dokumen desa disimpan secara digital sehingga lebih mudah dicari dan tidak mudah hilang. Nah, mungkin itu kelebihan dari website Desa Digital. Selanjutnya ada kekurangan dari website Desa Digital, yaitu yang pertama, memerlukan SDM yang melek teknologi. Jika perangkat desa kurang memahami IT, pengelolaan website bisa terhambat dan jarang diperbarui. Yang kedua, biaya pengelolaan pemeliharaan, hosting, domain, desain, dan perawatan website memerlukan biaya yang harus ditiapkan setiap setahun. Ketergantungan pada internet. Di wilayah desa yang akses internetnya lemah, warga akan kesulitan mengakses website. Yang keempat, resiko keamanan siber. Website dapat terkena peretasan atau hack, spam, atau pencurian data jika tidak dilindungi dengan baik. Yang kelima, perlu pembaruan rutin. Website akan terlihat tidak aktif jika tidak diperbarui secara teratur, sehingga manfaatnya bisa berkurang. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Pada tampilan awal login, kita bisa memilih dua role. Pada tampilan awal login, kita bisa memilih dua role, yaitu kepala desa dan kepala keluarga. Pertama, kami akan menambahkan akun yang sudah ditambahkan sebelumnya, yaitu admin dan password. Next. Pada tampilan awal, kita bisa melihat data statistik desa kita tersebut. Dan kita bisa melihat jumlah penduduk, pembangunan, kepala keluarga, total event, bantuan sosial, dan lain-lain. Next. Pada bagian kepala rumah, kepala keluarga, kita bisa menambahkan setiap kepala keluarga yang ada di setiap kakak dan mengklik tambahkan. Next. Pada bagian ini kita akan masuk ke bagian kepala keluarga. Di sini kita bisa menambahkan kepala keluarga baru dengan cara mengupload, menambah nomor induk penduduk, nomor HP, nomor handphone, pekerjaan, tanggal lahir, jenis kelamin, dan lain-lain. Lanjut. Dan data akan otomatis termasuk ke daftar desa tersebut. Di bagian bantuan sosial, kita bisa menambahkan bantuan sosial baru dengan cara menambahkan di sini
kita bisa menambahkan bantuan sosial baru dengan cara mengupload nama bantuan sosial yang ingin ditambah dan jenis bantuan yang ingin ditambahkan dan nominal bantuan yang bisa ditambahkan dan yang nama dari pemberi bantuan tersebut. Next. Pada bagian dan bantuan sosial akan otomatis tersambung ke list bansos yang sudah disediakan. Pada pembangunan desa, di sini juga kita bisa menambahkan pembangunan yang ingin diterapkan di desa yang ingin kita bangun dengan cara menekan tambahkan. Di sini kita bisa menambahkan nama proyek pembangunan yang ingin kita tambahkan, penanggung jawab, jumlah dana, status pembangunan, dan tanggal pembayaran yang ingin kita ajukan. Dan otomatis pembangunan akan langsung tersimpan di pembangunan desa. Selanjutnya pada bagian event desa, di sini kita juga bisa menambahkan event yang akan kita tambahkan di desa kita tersebut dengan cara menekan tambahkan. Di sini juga kita bisa menambahkan event, misalnya seperti lari pagi bersama. Harga event tersebut 5.000. Data event yang open, tanggal event dan waktu event. Dan data event yang ditambahkan akan hubung ke event desa tersebut. Selanjutnya profil desa. Di sini kita akan menambahkan desa yang ingin kita tambahkan. Next. Dan di sini kita bisa menambahkan nama kepala desa, jumlah penduduk dan luas desa tersebut. Dan lanjut. Kamu lanjut aja presentasi. Gak bisa kamu ulang. Kamu kita lagi nonton sikit. Baca. Kemudian di sini otomatis desa yang kita tambahkan akan langsung tersambung. Itu kamu tahu nih. Kamu kan nggak bisa lihat apa tuh apa. Nah, baca. Di sini kita bisa menambahkan nama kepala desa, jumlah penduduk yang ada di desa, luas desa yang kita buat, luas pertanian yang ada di desa, dan deskripsi desa tersebut. Lanjut. Selanjutnya akan disampaikan rekan saya. Sebelumnya tadi yang sudah disampaikan, setelah menambahkan kepala keluarga di akun admin, selanjutnya kita bisa memilih kepala keluarga di bagian login. Ketika kita sudah menambahkan akun kepala keluarga di admin, data otomatis akan masuk di database yang sudah tersimpan. Nah,
bagian tampilan dashboard, di sini menu kepala keluarga itu berbeda dengan menu admin. Di sini di kepala keluarga ada berapa anggota keluarga di keluarga kita, terus ada pengajuan bansos berapa saja, terus event yang kita ikuti ada berapa saja. Next. Nah, setelah kita mengeklik tombol kepala keluarga, kita akan terarahkan ke bagian kepala keluarga. Nah, kita di sini bisa menambahkan keluarga kita dengan mengeklik tambahkan. Nah, jadi kita akan bisa menambahkan kepala keluarga baru kita. Contohnya seperti anak, istri, suami atau saudara. Nah, di sini kita bisa mengupload foto profil dari nama, nick, nomor telepon, serta pekerjaannya dan umur. Setelah kita upload profil tersebut, di sini akan menunjukkan data itu akan masuk ke anggota baru kita. Contohnya kita menambahkan di sini istri. Nah, otomatis di sini kita akan mendapatkan data baru di kepala keluarga. Nah, di bagian manage akan dapat ada data-datanya di situ. Below sebagai sudah menikah, status sama yang seperti kita buat tadi. Nah, di bagian list bansos yang sudah dibuat oleh admin sebelumnya tersedia, berarti uang yang dibuat admin itu sudah ada. Dengan kita mengeklik di bagian list bansos, kita terarahkan di bagian bansos. Dengan kita mengeklik field detail, kita akan melihat dana. Nah, di sini kita bisa menambahkan bank apa saja yang kita punya. Kita tinggal contohnya bank BCA, Mandiri atau BNI, terus kita menambahkan rekening kita ingin jumlahnya berapa. Terus kita upload. Di sini di menu pengajuan data pun terinput. Jadi di sini kita tinggal menunggu si admin untuk mengonfirmasi atau tidak. Lanjut. Nah, di bagian pembangunan desa, setelah kita mengeklik di jadwal desa terus pembangunan, kita terarahkan di bagian pembangunan. Nah, kita di sini bisa melihat ada berapa saja pembangunan di desa ini. Tapi admin baru menambahkan satu pembangunan, jadi data di sini cuma baru satu. Terus kita bisa klik field detail untuk melihat detailnya. Nah, di sini kita bisa menambahkan pelamar pekerjaan yang kita dari keluarga kita. Contohnya kita mau menambahkan paling atas itu kita tambahkan jadi sebagai pelamar kerja. Nah, otomatis data itu akan terinput jadi satu warga yang mendaftar, yaitu si tadi yang kita input tadi. Di sini di bagian My Aplikasi kita sudah terbawa menjadi pelamar pekerja. Nah, di bagian event join yang sudah dibuat admin sebelumnya, kita bisa melihat ada event apa saja yang sudah dibuat. Contohnya tadi lari pagi bersama, biaya 5.000. Nah, kita bisa ikut join event ini tersebut dengan mengklik field detail. Nah, di sini kita bisa berapa tiket saja yang kita bisa beli. Contohnya kita membeli satu tiket, terus kita akan di bagian pembayaran, kita bisa membayar dengan aplikasi Mitres. Itu aplikasi yang terbaru untuk membayar suatu payment pilot.
Nah, jadi di situ kita bisa membayar. Nah, pembayaran berhasil. Setelah kita melakukan pembayaran, otomatis pembayarannya akan berhasil dan data pun akan terima. Nah, di bagian join setelah kita mendaftarkan tadi dan membayar, kita akan pun terbawa akan di bagian join, kita termasuk orang yang sudah mengikuti event tersebut. Nah, di bagian admin di sini kita bisa melihat belum ya. Oh, dari profil desa yang sebelumnya admin sudah tambahkan, kita bisa melihat dari profil desa. Dari nama desa, jumlah penduduk, luas pertanian, luas area, terus data bangun serta deskripsinya. Nah, di bagian dashboard yang sudah kita daftarkan sebelumnya dari pengajuan bansos, event data, pembangunan, kita bisa melihat di sini ada perubahan dari bagian dashboard. Nah, Mungkin itu saja hasil workshop dari kelompok kami. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada penguji. Ini kalian sebelum buat seperti ini sudah ada nggak kalian istilahnya lihat dulu permisalan di bentuk desa yang sudah menerapkan ini, kira-kira kalian terinspirasi dengan judul ini? Desa apa gitu? Ya, sebelumnya juga saya sudah melihat dari informasi-informasi, ternyata sudah banyak juga desa-desa yang sudah menerapkan sistem desa digital seperti ini. Contoh, Seperti desa di mana itu? di mana? Di New Zealand. Di Indonesia sudah Oh, di ada. Indonesia. Indonesia di mana? Purwokerto, Gunung Kidul, apa kayak? Di nah, ada juga lomba di Jawa Barat itu apa? Penerapan desa digital. 8 desa digital. Tapi memang ada Ada yang memang pakai sebelumnya. kayak seperti ini. Sudah ada. Ya, oke. Ini kan bagus ya bagi kalian. Bagi kita lah mungkin, wah ini membantu informasi dan sebagainya. Nah, saya tidur baru di dalam nginap. Sana memang anti banget yang begini-begini. Lemari pun tempat tidur nggak ada di sana. Lampu, bid'ah ini lampu ini. HP. Tapi justru di sana itu kok bisa tertata. Di sana nggak ada dinas kesehatan, sehat-sehat. Nggak ada dinas peternakan, pertaniannya oke. Nggak ada di sana dinas KUA dan sebagainya. Keluarganya langgang. Pokoknya dibalik cara berpikir kita sekarang ini butuh dinas ini, di sana nggak ada dinas-dinas. Tapi hutannya tertata rapi, air bersih, padinya, lumbungnya banyak. Nah, kira-kira untuk hal yang semacam itu bagaimana, Mur? Dengan digital inilah yang website yang kamu jadikan lah di kampung-kampung itu gimana gitu? Artinya kamu buat ini kan mempermudah kan? Ya. Mempermudah informasi apa semuanya gitu. Tapi dengan kondisi yang kamu buat ini dengan kondisi Ciboleger ya, kalau di apa namanya yang ada juga di daerah Sukabumi. Tapi dia bukan kayak Baduy, tapi dia memang dia bisa punya sumber, dia bukan nggak ada dinas pertanian, tapi sumber pakannya itu bisa sampai 100 tahun ke depan aman lumbungnya. Ini kan dua hal yang berbeda. Yang satu harus menjelaskan dengan semacam ini, yang satu lagi anti. Nah, gimana kira-kira Pak anggapannya? Ya mungkin di Indonesia ini masih banyak desa-desa yang masih sulit untuk menunjang apa
akses ke pemerintah desa. Jadi dengan desa digital ini mungkin bisa mempermudah, menghemat waktu juga, eh, lebih menghemat biaya juga, khususnya bagi masyarakat umumnya juga bagi aparat desa tersebut. Oke, coba kamu kasih Mas Sidik dulu. Pak Sidik, rahimakumullah. Jadi kan gini Dik, saya dialog lah dengan salah satu bos perusahaan. Kami tuh Pak, nggak pakai web sekarang ini. Karena masyarakat tuh nggak mau buka ini, nggak mau tahu tentang apa yang kegiatan kami di perusahaan kami. Sekarang kami itu lebih banyak menggunakan TikTok sama IG, simple, dan mereka dapat informasi di sana. Saya terpikir, iya, kami sudah mengadakan presentasi dengan orang yang mau melihat IG, TikTok yang lagi wah sekarang. Informasi kami sampaikan cukup kami share di situ kegiatan kami, kemudian fotonya, videonya semua ada dan sebagainya. Nah, kini tanggapan ini gimana kayak? Tanggapannya, kalau kan banyak desa yang belum bisa mengakses internet atau internetnya lambat. Dengan menerapkan sistem desa digital ini, desa yang menerapkan Jadi ini website ini pakai apa? pakai internet. Kalau internet tidak saja lambat. Jadi gini Mas, kalian ini kan produk kalian ini kan bagus. Cuman terkadang produk bagus pada saat implementasi ke masyarakat, kalian ada permasalahan lagi kan? Artinya menjelaskan produk kalian ini ke masyarakat belum tentu masyarakat itu gimana. Jadi kan PR itu kan banyak. Kita sudah punya ide bagus, produk bagus dan sebagainya. Ya versi kita sangat membantu banget. Saya mau searching ini ke Semeru, berapa penduduk di sana? Oh begini, berapa jumlah masjid, berapa jumlah musola, berapa jumlah kakak. Bahkan di situ jumlah janda juga tertulis umpamanya kan. Penduduk itu terbesar di situ penghasilan pertama itu bertani dan bertanah, ya enggak? Selanjutnya di TKW, TKI ya terserah dan sebagainya. Kan orang bisa melihat dari situ kan. Nah kemudian saya tanya juga, kami sekarang ini ada website kami Pak Ustadz katanya. Tapi kami lebih banyak menggunakan TikTok, IG dan yang lagi heboh sekarang ini. Karena informasi itu yang kami sampaikan ringkas, padat dan sebagainya. Nah tapi kan kita butuh ini juga, karena ini lebih detail, lebih panjang lagi kan. Nah gimana kira-kira Mas? Mas Sidik, kamu Mas Sidik atau Bang Sidik? Atau tulang, opung? Apa? Kalau kamu kan harap kan? Stion. Oh, Nasution. Ah, gimana apa opung? Opung Nasution. Ya. Sadaqallahul azim. Nah, ini pelajar juga. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang ternyata di luar dari materi kalian ini. Kalau nggak kalian buat ini buat apa coba? Capek kan? Kalian udah ide dan sebagainya. Ya sudah, saya rasa seperti itulah, nanti disusul lagi. Oke, bismillah. Kelompok 5. Tentang desa digital ya, website desa digital. Oke. Yang Kak Nurman ingin tanyakan, kenapa hanya untuk bansos saja yang diterapkannya? Mungkin ini hanya untuk kita belum menambahkan fitur-fitur yang lainnya, mungkin hanya sebatas percobaan saja Kak. Jadi gitu. mungkin kedepannya kita bisa mendapatkan fitur-fitur seperti berita, informasi, terus pembuatan KTP juga bisa. Itu. Oke. Berarti nanti di pengembangan ya. Ya. Nah, terus di desanya sendiri, kalau menurut Kak Nurman kurang
informasi terkait pendapatan dan pengeluaran desa. Itu mungkin bisa ditambahkan nanti buat kedepannya ya. Ya. Karena kan tentunya mungkin kalau dibilang transparansi kepada masyarakat itu bisa jadi ya oh masyarakat tahu nih ternyata penghimpunan desa kita itu sekian. Oh pengeluarannya tahun ini sekian juga. Itu kan mungkin bisa lebih enak lagi ya. Jadi masyarakat itu gak harus menanyakan lagi ke kepala desanya ataupun ke pemerintahnya. Ya dengan membuka website ini, oh di depan itu di dashboardnya langsung kelihatan si pendapatan sama pengeluaran. Juga kenapa nggak ada visi dan misi desa? Nggak ada ya tadi? Di bagian deskripsi belum ditambah. Oh ada. Ada. Tapi oke. Ya karena tadi kan ada profil desa. Ya. Tapi di situ cuman ada foto. Mana coba bagian profil? Profil desa. Nah, ini kan cuma boleh ya langsung codingannya. Yang oh berarti di deskripsi bisa masuk ya? Oke sip sip. Mantap mantap. Ya bagus oke. Nah terus yang Karno tanyain kenapa harus ada menu event? Apa fungsinya buat masyarakat? Mungkin bisa kalau misalkan di desa tersebut ingin mengadakan acara, jadi biar mudah gitu untuk eh, Biar mudah untuk mengadakan acara tersebut, menghadiri mengikuti ya. gitu. Jadi kalau kata sini kenapa deh? Kalau misalnya di sebuah desa ada ingin mengadakan sebuah acara atau event di mana warga atau desa itu bisa dengan mudah mengakses acara yang sudah ada di desa itu dengan mudah, yang bisa menghemat waktu dan efisiensi yang mudah diakses. Coba. Berarti agak ini juga ya, berarti kita harus Ya, mendaftarkan kan kalau kelas desa sih kayaknya masih kalau ada event tertentu masih langsung diumumin juga masih ini ya. Jadi kalau menurut teman-teman sih tidak terlalu apa ya, yang penting banget kalau di event ini. Yang penting itu kan ya tadi buat apa? Buat kecepatan pendaftaran KTP itu kan lebih apa? Lebih enak daripada datang ke desa. Kan? Kalau event kan biasanya langsung diumumin juga dari. Nah, terus satu lagi terakhir, coba apa sih Pak di menu apa tadi itu di bagian kepala keluarga. Ya. Itu kan ada tambah apa tadi? tambahan anggota keluarga. Coba dibuka. Ini masih di admin. Ini di admin kepala desa. Nah, kalau jangan di admin Di kepala keluarga. loginnya. Ya. Coba enggak loginnya pindah. Coba. Loginnya pindah ke kepala keluarga. Ini kan kepala keluarga. Nah,
gitu. Oh, itu Biar mau coba tambahin dulu. Pengen tahu. Ya. Kenapa nggak ada menu registrasi di depan? Ya. Nah, kenapa? Ya, di bagian menu login. Oh gitu. Berarti kita harus datang dulu ke desa buat daftarnya, buat daftar si aplikasi ini. Ya, buat kita butuh satu kepala keluarga untuk menambahkan di Enggak, yang karena orang tanyain kenapa harus datang dulu ke desa buat kita bisa login kepala keluarganya. Mestinya kan disediakan. Mestinya kan Itu register. iya, registrasi kan itu kita buka website atau kita buka aplikasi, di situ kan bisa ada menu registrasi, kita nggak harus datang ke desa, kita bisa daftar sendiri buat login si kepala Keluarga. keluarga. Nah, itu bisa tetap ada. Oh, belum ada. Oke, ya kita login dulu. Jangan salah tadi. Ini buat login, nanti bisa login pakai ini. Ya. Nanti setelah menambahkan apa kepala keluarga baru Kak, nanti dia bisa login ke website desa yang desa digital lagi buat. Login pakai akun ini. Pakai akun laminat. Teror kenapa tuh? Oh, coba. Nah, coba tambahin satu aja. Anaknya misalkan anaknya cowok. Nah, bebas aja bebas. Masalahnya. Nah, si Ridawan ini bisa login juga. Kalau untuk si Rituan bisa juga login Kak karena tadi udah mendaftarkan dia. Ya. Oh, belum bisa Kak. Karena ya di ada Jadi yang bisa login itu hanya si kepala keluarga yang tadi sudah didaftarkan. Jadi anak itu untuk mengetahui anggota keluarga si kepala keluarga tersebut. Nah, terus kalau kakak salah input si Ridawan harusnya Ridwan, itu gimana? bisa. Bisa diubah Ridwan mana? Kok dihapus? Hapus. Nggak ada edit. belum, mungkin bisa diperbaiki, dihapus, ditambah ulang. Nggak ada. Udah cukup dari kedua. Terima kasih. Saya dulu. Yang pertama, kenapa milih urusan desa ini? Kan BRG banyak nih aplikasi-aplikasi yang belum ada. Kenapa tidak hal yang sederhana? Misalnya nilai atau aplikasi di depan itu kan kalau itu hardware software juga kan hardware RD itu aset aplikasi juga belum ada. Jadi yang memang pakai ini kan
Ya, dan sebenarnya kan target awal dari workshop itu adalah ada ada hasil yang kita bisa dapat ilmu baru, ada hasil yang bisa didapatkan tempat lain. Contoh misalnya yang apa namanya eh, server yang web misalnya, kan mestinya ada sesuatu yang dimunculkan gitu, ada pihak lain yang diuntungkan juga. Kalau misalkan saya ngakuin nambah di sama wifi gitu kan, wifi kan sudah dibentuk kan, langsung jadi pakai gitu. Walaupun ini kan mungkin segitu doang teknologinya, tapi ada hasil yang muncul gitu. RGI nggak untung gitu. Kalau ini kan ya kayaknya mati gitu, sederhananya gitu. Desa, kalau kamu masuk ke desa, Pak ini ada hubungannya dengan desa kita gitu. Masukin di misalkan di Sinang, boleh bagus. Ini kan enggak. Jadi workshopnya nggak kelihatan hasilnya. Gitu. Kalau datang ke desanya, datengin, apalagi bakalan mau dipakai, oh, ini kalau saya. Tapi kalau enggak, ambil ini. Bagi saya salah milih. Boleh tahu alasannya apa kalau memilih? Mungkin alasan yang pertama karena kita ingin penasaran lah gimana bikin ini. Mungkin kalau seperti aset itu kan sudah apa banyak mungkin yang buat kita coba untuk buat banyak yang membuat. ya kayak resensi apa Ya apa yang banyak buat? Justru yang saya pengen yang saya bilang, yang belum ada di RGI gitu loh, biar bisa dipakai dan terpakai. Gitu. Coba aplikasi nilai itu belum ada. Aplikasi manajemen aset belum ada. Ini aset RGI itu punya aset apa aja sih? Gitu. Nah, alasannya kenapa milihnya yang ini? Kira-kira tanyanya guys. Sebelumnya saya waktu itu mau benerin website suatu rumah gemilang Indonesia, menata ulang gitu. Cuman agak bingung juga sama Kak Uzai gitu. Jadi kita memilih desa digital itu karena kita ingin belajar Laravel sama bahasa pemrograman yang lebih baru gitu. Kan di sini kita menggunakan Laravel sama VJS. Nah, biasanya di rumah gemilang Indonesia yang saya lihat websitenya itu berbentuk seperti Bootstrap mungkin CSS penggabungan. Nah, di sini jadi kita ingin mencoba bahasa pemrograman yang lebih baru mungkin. Sama web RGI bukan sekedar itu mestinya kalau kita mau komentari tahu komentar. Jadi itu pakai apa? Lo masih salah. Dan kalau misalnya mau bantuin, mana? Boleh kan bang? Boleh bang. Boleh banget. Jadi ya, ya mestinya sih gitu. Jadi kalau oke, saya balik lagi ke isinya aja. Karena yang kalian pelajari adalah codingnya. Jadi kasih lihat saya dong ada controller yang dipakai di sini. Silakan kasih lihat saya. Jangan tanya. Saya misalnya kamu ada berapa controller di aplikasi yang ada di sini. Kalian kamu ngomong controller itu fungsinya buat apa? Ini dikit bisa nggak biar kelihatan? Control plus bisa digede. Nah, yang pertama ya cukup. Ada berapa controller di sini? Terus controller yang dipakai buat kontrol apa sih? Fungsi dasar dari controller itu buat apa sih?
Ini adalah QGIS Pak. Misalnya pertanyaan saya ada berapa kontrol? Saya nggak nanya yang QGIS. Saya nanya kontrolernya, ada berapa kontroler yang ada di sana? Terus fungsinya kontroler buat apa? Pengennya sih setiap kontroler dijelasin, tapi nggak usah dulu. Berapa ada berapa kontroler? Nggak tahu. Nggak ngerti. Bisa bantuin? Ada berapa kontroler? Fungsinya kontroler buat apa? Konsep cara level itu katanya MPC ya? Jadi ya? Apa? Konsep cara level katanya MPC. Iya Pak. Apa ada MPC? MPC. Kayaknya begini apa? Enggak ada. Ya. Belum tahu juga. Belum tahu juga. MPC-nya belum tahu juga. Ada yang bisa langsung jelasin? Biar sambil cari. Oke. Nah, model view control. Nah, terus ya. Dulu, ini jawab dulu. Ada berapa? Controller ini ya Pak. Nah, kontrolnya ada berapa? Di sini ada 15. 15. Ngumpul nggak dalam satu tempat? Coba buka folder utamanya. Ada di mana? Kontroler itu ada di mana tempatnya? Struktur kerjanya kan mestinya tahu. Kan kamu belajar codingnya kan? Ini kan bikin codingnya kan? Makanya saya ada codingnya dia. Ini dasarnya. Tempatnya ada di mana? Oke, ada 15. Terus fungsinya kontroler buat apa? Buat menghubungkan API. API. Menghubungkan API. Cuma itu aja fungsi kontroler. Ini bahkan kalau saya pribadi sih lebih cenderung kalian kan baru awal belajar, yang lebih nyaman kalau belajarnya nggak usah pakai API dulu, satu project aja, Laravel doang gitu. Karena Laravel itu udah API sendiri, udah MVC, padahal view control view-nya di Laravel aja, nggak usah pakai Vue.js gitu segala macam. Boleh sih kalau misalkan udah lancar dan segala macam, apa namanya, tambah materi nggak ada masalah. Cuma kalau lihat dari penjelasan MC nggak ngerti, kontrol itu apa nggak ngerti, sayang banget gitu. Udah banyak yang ini kan, nggak sebanyak-banyak dulu, tapi paham daripada banyak. Nanti kontrol nggak, kamu jawab kontrol itu apa? Jadi udah ada 15 tuh. Di setiap controller itu pasti ada yang namanya model. Jadi si model itu kan kayak contohnya kayak unsur dari family, terus family member. Nah jadi menghubungkan. Jadi yang kita aslinya nggak bisa nge-crack tanpa controller, jadi kita bisa dihubungkan oleh controller. Belum bisa apa tuh? Biar bisa menghubungkan. Contohnya kayak kita mau ke database, Create database. jadi Saya kita nge-crack. Oh, nge-create. Oke. Jadi ketika dia mau buat database, dihubungkan dengan kontrol satu. Jadi controller itu menghubungkan dari mana? Jadi seperti Apa ya? kelas dashboard control. Oke. Dashboard controlnya untuk ngapain ya? Dia akan, jadi di sini kan contoh developer control. Oke, ambil satu aja Bapak. Yang mana yang mau jelasin? Coba. Developer. Oke. Developer control. Nah, oke. Terus? Jadi dia kan dashboard controller, dia external controller. Dia akan menghubungkannya dengan
di dashboard biasa, di saling menghubungkan. Jadi ya saling bisa Kaitannya sama view dan model tadi ya, katanya kan MPC, model, view, controller. Jadi controller itu fungsinya buat apa, view buat ngapain, controller model itu buat apa? model bisa Gak usah, maksudnya bukan jelasin aja. jelasin. Jadi model itu untuk di bagian isi seperti ada contohnya seperti bisa ada data unsur tapi belum ada datanya, baru ada unsur, terus password, terus email gitu seperti itu. Terus di bagian view, Kalau view apa? bagian view yaitu bagian tampilan. Tampilan. Cuma Jadi view itu tampilan yang berkaitan dengan yang dilihat oleh user ya, pengguna ya. Jadi kalau pengguna ngasih perintah ya, berarti yang terlihat oleh si user yang ngetik itu yang munculnya dari controller, apa dari view atau dari model. Kalau misalnya si pengguna ini lagi lihat nih, kayak tadi, saya mau nambahin apa namanya, mau nambahin anak nih misalnya, gitu. Kalau bukan dia kepala keluarga, itu yang berkaitannya ketika dia tulis dan dia lihat, itu yang melihat itu yang ngatur siapa? View, controller, atau si model? untuk yang bagian tampilan itu view, terus yang bagian contoh anak atau itu dashboard maksudnya models bagian, terus yang akan mengirimkan datanya Paling jadi pesanan saya belajar lagi ya. Ya alhamdulillah sudah ada yang baru. Dan saya juga sekarang ya dengan bimbingan rata ya. Mungkin mau tanya aja yang loading ini siapa aja, proyeknya siapa ini dari antara kalian bertiga, di antara kalian bertiga siapa aja yang loading? Boleh? Proyeknya berapa orang dikerjain sama berapa orang? Jadi untuk project ini untuk yang ngoding mungkin berdua. Gini kan, ini kita pakai yang KKK ya, PPWA, jadi ada penjelasan setiap kita mau membuat ininya, jadi apa mau buat tulisan-tulisan kayak gitu ya. Kenapa kalian presentasinya atau pemahamannya nggak ngambil dari situ? Kalian bisa jelasin MVC itu dari situ. Nah, kan kelompok kalian enak nih, ada videonya, BWA itu tempat belajar. Bukan cuma kalian lihat tulisannya, kalian copy enggak, tapi kalian pelajari apa yang ada dalam situ. Ada controller itu apa, untuk apa. Misalkan migrate kan, kalian tahu bikin migrate kan? Ya, kita buat apa? Setelah migrate apa? Model dulu atau controller dulu. Itu dia bikin itu terstruktur kata-katanya, setiap step by stepnya kalian pelajari di situ. Jadi video yang dikasih itu untuk nanti kalian siapin untuk presentasi kayak gini. Jadi ketika ada pertanyaan tentang proyeknya gitu, kalian bisa tahu nih maksud dari yang kalian mau bikin itu apa. Jadi biar kalau misalkan ditanya enggak ini, jadi kan ini kata kamu tadi kurang ini penjelasannya. Videonya banyak kan, mungkin ada salah satu dari kalian ya cuma bahasnya yang dari videonya doang, nanti dari dia jelasin ke kalian fungsinya kontrol itu apa, fungsinya ini apa gitu ya. Jadi nextnya misalkan emang pakai tutorial itu buat apa sih? Kalian belajar online ya di situ, belajar dari video apa yang dijelaskan kayak
sampaikan aja. Ini dari kakak. Bismillah. Kelompok 5 ya, kait dengan website desa digital ini judulnya udah bagus banget sebetulnya. Dan sebenarnya ini super apps nih kalau nanti bisa goals dikembangkan gitu dengan serius gitu ya. Di dalamnya kita bisa bahas kesehatan, ekonomi, gitu ya. Dan hanya event dan data desa juga itu penting banget. Memang komponennya masih sangat sedikit gitu ya, ngomongin desa digital gitu ya, tapi kontennya hanya event dan lokasi desa. Kita nggak ngomongin misalnya ada ya keagamaan gitu ya, misalnya kan bisa ditambah. Sebenarnya kalau ini bagus, apa kalau dikembangkan serius ini bisa. Memang ini concernnya kayaknya bukan di kita, tapi di pemerintah kayaknya. Tapi aplikasi udah bagus, banyak banget. Saya sih pengen ngetes aja aplikasinya. Kita coba negatif testing gitu ya. Pernah coba negatif testing belum? Jadi coba kita bikin data kepala desa, bikin gimana? Bikin kepala desa. Nah, kita pakai migrate Kita bikin data baru nih, kepala desa baru. Caranya gimana? belum bisa. Kita Belum pakai bisa? datanya migrate Oh, sheet. Jadi kepala desanya dibuat pakai seeder. oh, oke. Berarti bikin yang ini aja deh, desanya aja. Bikin desa baru. Dipraktekin desa baru, itu saya desa baru. Work of, manage.